puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmat dan hidayah menjelang siang, menjelang sore ya, kita melaksanakan kegiatan ini, yaitu kegiatan PMO, yaitu yang biasa kita rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali sebagai tuntutan kita sekolah penggerak. Beserta salam berselawatnya semoga tercurah ke Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, keluarganya, dan kita yang taat kepada ajarannya semoga mendapat lindungan, bimbingan, dan syafaat hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pembahasannya melanjutkan PMO pada bulan Agustus, yaitu tentang refleksi pembelajaran. Masih sama kelanjutannya. Setelah saya buka tugas PMO-nya muncul di bulan Oktober, yaitu yang kita bahas sama-sama pada bulan Agustus muncul kembali kajian-kajiannya, lalu akar masalahnya yang berdasarkan kepada rapor pendidikan yang berbasis kepada yang berfokus dan berpusat kepada peserta didik. Cuma untuk hari ini atau pertemuan untuk bulan Oktober yang muncul hanya 3 poin, 3 komponen ya. Yaitu komponennya yang muncul itu yang harus kita bahas sama-sama. Ini perlu diskusi karena ini kesepakatan kita bersama dan pelaksanaan kita bersama-sama nanti di bulan berikutnya. Untuk itu 4 komponen itu diantaranya ya. Yang pertama yaitu refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Artinya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kita apa saja, kita sekarang sama-sama kita musyawarahkan hal apa saja yang sudah berjalan dengan baik. Lalu yang keduanya refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Jadi selama kita mengikuti program PSP, hal apa saja yang belum kita laksanakan atau yang belum berjalan. Lalu yang ketiganya, kendala yang dihadapi, kendala-kendala atau yang dihadapi pada kita selama pembelajaran atau selama kita di sekolah, hal apa saja yang menjadi kendala bagi kita. Lalu yang keempat komponennya yaitu kendala yang dihadapi, bagaimana solusinya terhadap kendala itu. Solusinya, setiap ada kendala pasti kita sama-sama bahas solusinya yang terbaik untuk mengatasinya. Seperti itu. Baik, kita kembali ke komponen 1, yaitu tentang refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Ini kita sama-sama pada tahu ini berfokus kepada peserta didik ya. Berfokus kepada peserta didik, fokusnya kepada pembelajaran, karena yang waktu kita rumuskan di PMO ke-1 itu di bulan Agustus yaitu fokus kepada pembelajaran yang menurut pengamatan atau hasil analisis dari lapor pendidikan yaitu terjadi pada numerasi dan literasi ya, pada hasil yang masih kuning warnanya itu tentang pembelajaran matematik ya. Silakan untuk oleh Pak Anies dicatat hasil rumusan dari guru-guru hal apa saja gitu ya yang sudah berjalan dengan baik. Silakan untuk disampaikan dan ditulis oleh Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik baik yang sudah dilaksanakan dan sudah berjalan mungkin sudah terlihat dengan adanya pengajian tiap hari Jumat.
kemudian senam pagi tiap hari Sabtu, dan juga pelaksanaan upacara bendera tiap hari Senin. Dan juga kita mengadakan praktik baik, yaitu sebelum pembelajaran dimulai melaksanakan literasi atau numerasi kepada peserta didik di kelas. Mungkin itu aja. Bisa diikuti Pak Adi? Sudah berjalan Pak itu. Yang pertama tadi adanya pengajian setiap hari Jumat, yang kedua selama setiap hari Sabtu, upacara di sini, terus literasi numerasi, satu lagi apa tadi? Pembelajaran apa? Literasi dan numerasi Enggak, sudah upacara tadi apa? Upacara. Udah adanya pengajian setiap hari Jumat kan? Senam pagi setiap hari Sabtu, upacara literasi numerasi udah. Sama adanya pengajian setiap hari Jumat, yaitu dengan Asmaul Husna ya, dan yang lainnya. Kedua, senam pagi setiap hari Sabtu ya itu. Lalu upacara bendera yang sering dilakukan setiap hari Senin, dan juga upacara latihan pramuka ya setiap hari Sabtu. Lalu literasi dan numerasi setiap pagi dalam kelas. Nah, sekarang itu kan gambaran kegiatan semua tuntutan dari kurikulum atau KOSP. Bagaimana kalau temuannya seperti ini ya? Kalau kita melihat dari kajiannya, dari kajian yang dibutuhkan saat kita PMO, PMO dan lalu dicantumkan oleh menyimpulkan seperti ini. Pembelajaran dengan menggunakan pemilihan berbagai metode strategi yang saat penyusunan modul ajar. Jadi kita sama-sama semua kalau menyusun pembelajaran atau modul ajar diprioritaskan untuk memilih metode atau strategi yang cocok pada materi pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, penerapan pembelajaran saat proses pembelajaran perlu disesuaikan dengan potensi, bakat, dan minat siswa. Yang keempat, dari keragaman siswa sehingga pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan karakternya tadi ya. Lalu yang keempat, untuk mencapai tujuan sehingga pembelajaran menggunakan metode berferensiasi. Contoh-contoh metode pembelajaran untuk Budasi kemarin yang sudah hafal itu metode pembelajaran, mohon coba disampaikan. Yang strategi itu Pak, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya kemukakan tentang metode strategi apa tadi? Metode ya, metode pembelajaran yang dilaksanakan ya setelah semua. Tentunya dalam satu pertemuan atau ya satu pertemuan pembelajaran di dalamnya itu mencakup beberapa strategi yang dilakukan oleh setiap guru ya. Jadi tidak hanya satu macam saja atau satu atau dua macam, tapi banyak macam sehingga terangkum ya, tercipta satu keutuhan dari beberapa strategi tersebut. Ya, di salah satunya yang pasti tanpa disadari, guru-guru tanpa sadari, strategi yang dinamakan resitasi. Metode pembelajaran saat proses pembelajaran ini saat mengajar ya, saat mengajar disesuaikan dengan potensi, bakat, dan minat siswa.
Ini cenderung susunan yang paling benar di antara potensi, bakat, dan minat. Coba kita rumuskan yang bahasanya yang agak benar gitu kira-kira, coba yang cocok kalimatnya. Dengan potensi minat, potensi dan bakat. Minat dulu kan kita kalau mau belajar harus ada minat dulu, Pak. Minat dulu Pak Adi katanya. Minat. Sudah minat? Bakat. Lu potensi. Apa namanya? Sesuai dengan kemampuan dirinya, Ah, apa yang iya. dia bisa gitu, Pak. Di bakat juga. Potensi sama aja. minat Si anak iya. Tapi kok potensi maksudnya ke situ. Kalau kompetensi kayaknya terlalu tinggi bahasanya, Pak. Yang benar, yang cocok. Potensi aja. Ya potensi aja. Potensi, bakat, dan minat. Minat, bakat, potensi. Jadi maksudnya gini, jadi kita ketika sudah menyampaikan pembelajaran, tidak cenderung menganggap anak bisa semua. Iya. Nah, karena berfokus kepada potensi siswa atau peserta didik ya, itu kan. Disesuaikan, ini kemampuannya sudah lancar, ini yang belum. Kita kan harus dalam kurikulum Merdeka harus bisa disesuaikan dengan kemampuan dia. Seperti itu pemilihan yang menurut saya seperti itu. Dan cukup? Cukup. Progresi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Ini yang perlu kita bahas sama-sama. Apa saja yang belum berjalan di kelas ini fokusnya ya. Ini kan fokusnya ke peserta didik, mengacu kepada hasil rapor pendidikan. Kemarin malah Yang belum menjalankan oleh kita. matematiknya. Oh ya, numerasi. Numerasi, Pak. Numerasi harus Jadi, ditingkatkan. anak-anak itu kalau cek bahasa dulu Orang harapannya bisa. bulan. Iya. Jadi menghafal perkaliannya. Berarti satu, keterbatasan membaca. Pemahaman. Kedua, pemahaman membaca. Dalam memahami konteks pernyataan dan pertanyaan. Yang ketiga, kira-kira apa? Jadi kalau dilihat dari rapot Harus ada mutuan pelatihan, itu matematiknya yang kurang. Numerasi. Numerasinya. Numerasi dan numerasi, Pak. Numerasinya itu Harus sama. lebih Harus diulang lagi tiap hari. Ya. menghitungnya. makanya literasi dan numerasi itu wajib dilaksanakan sebelum pembelajaran. Jadi anak sudah terbiasa. Ya, paling Pak. Jadi anak Berarti kegiatan betulnya. kan sekarang wajib Nah, literasi dan numerasi itu diterapkan dulu sebelum awal pembelajaran minimal 5 sampai 10 menit lah. ya. Membaca. Yaitu yang perlu kita laksanakan, kita biasakan, yaitu literasi numerasi sebelum pembelajaran. Maksimal minimal. Makanya harus diadakan pojok baca di kelas kita. Supaya anak punya minat untuk membaca. Terus dari Pak kalau di kelas ya diajarkannya misalkan soal yang kalimat matematika. Terus dalam itu dibawa ke soal cerita. Jadi dia tidak paham juga. Pengalaman maksudnya, ya. Ya. Itu yang sulit jadinya anaknya. Ya satu itu karena mereka juga apa sih namanya perkaliannya juga kurang hafal Pak. Iya. Karena jarang dilakukan. Coba kalau misalnya dari kelas 1 udah hafal atau kelas 2 nya. Udah, kira-kira untuk pembinaan khusus bisa dilakukan tidak? Umpamanya buat pengelompokan bimbingan siswa yang di bawah, Di bawah rata-rata. gitu. Maksudnya masih kurang. Iya. Bisa, Pak. Coba di. Kalau pemilasan itu proses langsung ini, kalau digitalisasi langsung menghadap laptop atau tablet gitu ya. Oh iya. Itu Ya, betul, harus betul. punya fasilitas itu. Ah. Kalau punya mah pasti minimal ada tahun. Ah. Berkolaborasi dengan wali murid atau pihak-pihak narasumber ya, Nek? Apa sih? Narasumber ya? Pihak-pihak tertentu. Lain. Pihak lain yang bisa memfasilitasi apa gimana?
dengan baik ya. Yang belum berjalan ya, hasil temuan dari rekan-rekan kita semua setelah dicatat akan disampaikan oleh Pak Ali. Maka Pak Ali sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saya melihat hasil akhir, setiap saya masuk ke kelas, ada yang kurang sebenarnya. Salah satunya misalkan kita tidak pernah melakukan kompetensi, apa sih namanya? Kayak cerdas cermat gitu, misalkan di Kompetisi. kelas, ya kompetisi semacam itu juga Mengajar relasi maksud itu. Tanya jawab. Iya, tapi kan misalkan nih nggak apa-apa misalkan kelas 6 cerdas cermat misalkan dengan kelas 5 untuk menggali potensi siapa nih yang punya kemampuan untuk apa sih namanya, ya untuk berkompetisi gitu ya, kompetisi Pak. Jadi memunculkan bibit-bibit Nah, nanti gitu. kalau ada perlombaan. Salah satunya itu. Yang kedua, kalau mereka sering tampil di depan, itu juga memunculkan keberanian, gitu kan, salah satunya itu. Jadi tidak misalkan kelompok A, kelompok B, mana misalkan yang lebih unggul. Dulu kan suka begitu. Ini kelompok A, siapa yang mau pulang duluan misalkan. Bukan itu aja. Jadi misalkan dulu tuh pernah kan, misalkan di kelompok ini, misalkan ya, mau perorangannya mau kelompok itu nggak jadi soal. Jadi melihatnya kompetensi itu belum pernah dilihat. Misalkan nanti kalau misalkan yang juara biasanya diumumkan setiap hari, oh kelas ini dapat juara, kelompok ini dapat juara. Itu belum pernah saya lihat. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu bisa dilaksanakan. Hasil temuan dari kita sama-sama berusaha, yaitu yang pertama keterbatasan membaca. Ya. Jadi kita belum punya perpustakaan ya, sehingga anak tidak terlatih untuk membaca. Membaca akan terbukanya pintu dunia. Buku merupakan gudang ilmu, seperti itu. Yang kedua yaitu pemahaman membaca yang masih rendah ya. Pemahaman membaca masih rendah. Minat baca masih rendah. Yang terakhir, perlu adanya kompetensi ketangkasan siswa antar kelas atau di kelasnya masing-masing untuk diberikan progres ya, apa namanya, reward yang dihadapi oleh kita. Yang pertama, banyak anak inklusif, betul-betul khusus. Itu ada beberapa orang. Siswa belum memiliki kepercayaan diri. Solusinya gimana itu Pak? Yang pertama yaitu terdapat anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimana mengatasinya? Gimana itu? Sekolah inklusif itu Mengadakan sekolah kita mengundang guru yang sudah ikut pelatihan inklusi. Jadi menghadirkan ya. Soalnya kalau kita ke sana orang tuanya tidak mampu. Keterbatasan dana dan dana. Berarti belum. Ini kendala kan? Jadi kita yang punya Solusinya yaitu mengundang atau Kalau memanggil hanya sewaktu-waktu Memanggil. mempunyai guru inklusi yang betul. Iya. Kalau itu kan khusus nanti mengajar yang inklusi itu Pak. Memanggil guru. kendalanya. Solusinya Guru-gurunya banyak yang udah Pak. sampai kita pahami coba. Menghadirkan guru inklusi. Ya, menghadirkan guru Memanggil atau inklusi. menghadirkan guru berkebutuhan khusus. Iya. Nah, itu
perpustakaan untuk menarik, untuk memotivasi minat baca siswa. Coba kalimatnya yang agak bagus tadi. Untuk adanya perpustakaan untuk menarik minat baca siswa, belum ada perpustakaan. Ada perpustakaan gitu Pak. Jadi itu mah harus. Jadi kita itu belum memiliki perpustakaan untuk meningkatkan minat baca siswa. Nah itu kendalanya sekarang satu, mengusulkan Ya boleh baca, diperbanyak. enggak mengusulkan Untuk sementara Pojok baca. pojok baca. Dan sekarang ini ada kan Bu, yang kemarin sudah dikasihkan ada juga buku Bu Nenek Iya. online. Digital. online. Digital. Yang pertama melakukan setiap kelas pojok baca. Kedua, diarahkan membuka Buku internet itu Pak. internet perpustakaan ini, internet digital, perpustakaan digital Pak Adi. Bagi kelas tinggi ya, kelas tinggi yang sudah memahami, ya masih dimasuki ke kelas 1 ya. Wah, banyak di kelas itu diam, tidak mau antusias. Di antaranya itu kan di situ ada menggunakan dalam pembelajaran atau perlahan seperti itu, termasuk untuk membangkitkan anak biar aktif bertanya atau berekspresi. Jadi kita itu lemah sekali anak itu keberanian ya. Solusinya apa? Ya dari guru. Ya, meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan bisa menggunakan metode-metode belajar yang menarik, tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau Pelajaran yang menarik, otomatis siswanya juga ikut menikmati gitu proses pembelajaran Jadi, itu. pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, itu tadi berdiferensiasi. Pembelajaran yang menyenangkan dan menarik dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode dan strategi seperti itu Pak Adi. Jadi hanya itu yang perlu kita bahas, kita laporkan di tugas PMO bulan ini. Tetap semua ketika dapat tugas selalu siap. Nah, ya. Itu saja yang disampaikan dari refleksi pembelajaran di SDN 3 Cibuah yang sesuai dengan panduan yang diberikan oleh fasilitator untuk kita pelajari, kita isi, hanya sekedar itu fokusnya. Itu saja, sekian, terima kasih dan terima kasih kepada semuanya atau Dewan Guru yang telah kita sama-sama untuk memajukan, meningkatkan pembelajaran di SDN 3 Cibuah yang pembelajaran yang menyenangkan, menarik dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.